tidak mampu memahami materi secara komprehensif, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia yang menuntut 4 keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Hampir semua kompetensi dasar yang ada dalam materi bahasa Indonesia menuntut kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai dalam keempat aspek keterampilan berbahasa. Sementara itu, guru dan peserta didik tidak dapat saling bertemu, sehingga untuk mengatasi masalah pertemuan tatap muka, maka digunakan berbagai macam aplikasi, mulai dari grup WhatsApp, Google Classroom, Zoom, ataupun Google Meet. Sampai guru dan peserta didik pun menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Hal ini tentu peserta didik mengalami kehilangan semangat belajar, motivasi diri yang kurang, apalagi pengetahuan dan keterampilan yang tidak termunculkan dalam proses pembelajaran daring. Peserta didik pun mengalami learning loss dalam proses pembelajaran. Seiring berlalunya waktu, maka ketika pemerintah memberikan izin kepada sekolah yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, SMP Islam Ratul Jannah, salah satu sekolah yang terdapat di pusat kota Payakumbuh, Sumatera Barat, memperoleh kesempatan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT membatasi jumlah peserta didik dalam kelas dan alokasi waktu pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran abad 21, guru dituntut agar mengembangkan kemampuan 4C peserta didik, yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Keterbatasan waktu pembelajaran, jumlah peserta didik, dan tuntutan yang diberikan ini membuat guru harus bisa berinovasi lebih baik. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan model Project Based Learning. Melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, terutama pada materi tentang teks laporan percobaan, peserta didik diharapkan mampu melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project Based Learning atau PJBL atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi mendalam terhadap suatu topik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Baik, silakan siapa yang membaca doa. Sikap berdoa. Doa pembuka dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa pembelajaran mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sikap baca surah. Baca surah Al-Alaq mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih Adit atas pembacaan doanya dan membaca surat Al-Alaq yang sudah kita baca bersama-sama. Baik, anak-anak semua, sekarang Ibu mau bertanya, apa hubungannya pembacaan surat Al-Alaq tadi dengan pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan percobaan? Ada yang bisa menjawab? Silakan kita. Dari pembacaan surat Al-Alaq tadi terdapat kata Iqra yang artinya membaca. Di dalam surat itu Allah menyuruh kita untuk rajin membaca agar memperoleh banyak ilmu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Nah, benar. Dalam surat Al-Alaq tadi kita disuruh membaca. Sementara di teks laporan percobaan kita harus
banyak membaca sumber-sumber untuk mendukung teks laporan percobaan yang kita lakukan, ya anak-anak semuanya. Kemarin rasanya sudah Ibu berikan video link YouTube Ibu tentang teks laporan percobaan. Sudah pada nonton semua? Sudah. Nah, coba ya. Baik, anak-anak semua, semuanya sudah menonton kemarin berkaitan dengan mengidentifikasi dan menyimpulkan dari teks percobaan. Dan Ibu juga sudah memberikan waktu selama 1 minggu kita membuat teks laporan percobaan yang kita kolaborasikan. Kemarin dengan apa? Karya seni. Materi pembelajaran seni. Materi pembelajaran seni kita membuat apa? Membuat bunga. Berarti kelompok siapa kemarin yang sudah selesai membuat teks laporan percobaannya? Nah, kelompok Siki berkaitan dengan membuat. Nah, otomatis sudah bisa menyajikan KD dari berapa itu kemarin? KD 4.2 kan? 4.2 menyajikan laporan teks percobaan. Baik kepada Siki, kelompok Siki dan Raka dipersilakan untuk tampil menyajikan laporan teks percobaan yang sudah Anda buat berkolaborasi dengan materi tugas kesenian. Kepada Siki dan kawan-kawan, Ibu persilakan maju ke depan. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Di masa pandemi seperti ini, kita lebih banyak mengisi waktu di rumah. Salah satunya, membuat pot dari bunga dapat ditemui di rumah, dan cara pembuatannya yang mudah dan simpel ya. Selanjutnya, tujuan kita melakukan membuat semen ini adalah melatih keterampilan dan kreativitas serta memanfaatkan barang bekas. Alat dan bahan, kita ada handuk bekas berukuran kecil. Kita bisa memotong handuk yang berukuran besar menjadi ukuran kecil sesuai ukuran yang kita mau. Yang kedua itu semen. Kita bisa mengetahui apa beda dari teks laporan percobaan dengan teks prosedur jadinya? Bisa membedakan kan? Berarti kalau teks laporan percobaan bagaimana? Harus diikuti dengan apa dulu? Langkah-langkah, kemudian ada informasi di dalamnya, kemudian pendahuluannya ada, kemudian apa lagi? Daftar perpustakaannya, ada teori-teori yang mendukung. Sementara kalau teks prosedur hanya langkah-langkah kerja saja. Berarti yang Anda sudah paham apa teks laporan percobaan, dan semoga itu bermanfaat ya, karena berkaitan dengan keilmuan ilmiahnya. Jadi kalau misalnya kita diakui keilmiahan kita oleh orang lain, maka kita melakukan penelitian melalui laporan teks percobaan, dan anaknya sudah berhasil membuat laporan teks percobaan secara sederhana, akan menjadi cikal bakal nanti penulisan karya ilmiah. Baik, terima kasih atas hari ini. Kita beri aplaus untuk kita semua. Selamat kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Kepada Raka, silakan kembali. Sikap berdoa. Doa kafaratul majlis mulai. Bismillahirrahmanirrahim.